Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga saya selalu mendoakan kesehatan untuk Anda semua. Dan karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, kita bisa belajar dengan lancar ya. Kita bisa beribadah dengan tenang. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di channel kesayangan kita yaitu channel Biang Wali. Nah, pada hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang materi yang berbau-bau dengan Cisco. Ya, Cisco. Tapi sebelum kita lanjut, ya, seperti biasa, tolong selalu di like channel-channel kami, video kami di like, kemudian di share, kemudian di subscribe bagi Anda yang belum subscribe, karena dengan subscribe memberikan kami semangat untuk terus bisa membagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, di hari ini saya mau membahas tentang namanya konsep subnetting, kemudian juga konsep dari VLAN. Oke. Jadi saya mau menggabungkan dua konsep itu, artinya mau menerapkan subnetting pada sebuah VLAN yang kita buat. Nah, untuk pembahasan subnetting lebih lanjut, saya nanti akan buat di video berikutnya, kemudian saya akan buat juga konsep VLAN-nya, supaya yang belum paham bisa belajar dulu sebelum kita memahami video ini. Nah, video ini saya buat bagi yang sudah belajar tentang subnetting dan juga VLAN. Nah, apabila kita belajar tentang VLAN, nah VLAN ini adalah konsep virtual local area network, di mana fungsinya dia adalah membagi sebuah broadcast domain. Kalau biasanya di sini ada sebuah router, kemudian di sini ada 2 buah atau 4 buah PC seperti ini yang terhubung ke dalam suatu perangkat namanya switch. Oke. Ini saya gambarkan seperti ini. Oke. Kita percepat saja dengan mengklik fast. Nah, biasanya kalau kita membangun jaringan local area network tanpa VLAN ya, tanpa virtual local area network, ketika komputer satu ini berinteraksi, misalnya PC 0 ini mau berinteraksi ke PC 1, maka broadcast domainnya atau broadcast yang ada di dalam jaringan ini akan menyebar ke sini, ke PC 1 juga, PC 3, PC 2, kalau ada PC-nya sampai 24 atau 48 ya, switch yang ada 48 port, ya semuanya akan terkena imbas broadcast. Berarti kalau satu PC melakukan interaksi dalam jaringan, misalnya mengirimkan data, nah PC yang lain juga akan mendapatkan broadcast ya, broadcast domain misalnya kita anggapnya. Nah, bagaimana kalau 2? Atau bagaimana kalau empatnya ini kita melakukan interaksi satu sama lain sehingga jaringan yang ada di sini akan memenuhi broadcast. Nah, itu akan memberatkan jaringan yang kita buat. Kemudian dari sisi keamanan, apabila di sini di user, misalnya user PC 2 ya, PC 2 ini orang jahil. Artinya user jahil. Dia menggunakan aplikasi Netcat. Nah, aplikasi Netcat ini dipasang di PC-nya, kemudian dia bisa membaca seluruh komputer-komputer yang terkoneksi di dalam jaringan. Dia bisa melihat IP address-nya yang berada di dalam jaringan. Oke. Nah, maka dari itu, apabila PC ini mengontrol PC 3 untuk memutuskan hubungan koneksi, bisa saja itu karena dia di dalam satu segmen jaringan ya, di mana broadcastnya ya berada di dalam satu segmen jaringan. Tetapi dengan adanya sebuah mekanisme VLAN, kita bisa membagi broadcast domain. Artinya kita bisa buat di dalam satu switch ini
seolah-olah punya banyak jaringan, punya beberapa segmen jaringan. Misalnya jaringan yang ini kita buat, misalnya saya tandain warna biru gitu ya. Yang ini jaringannya jaringan segmentasi untuk jaringan staff. Ya, kalau yang di sebelah kanan saya nih, ini misalnya segmentasinya untuk buat marketing gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang marketing pengen coba-coba matiin PC yang ada di VLAN staff ini, dia nggak bisa karena sudah beda broadcast domain, seperti itu ya. Nah, itu gunanya VLAN atau Virtual Local Area Network. Itu konsepnya. Nah, sekarang kita beralih ke konsep yang kedua, di mana kita menggunakan konsep CIDR ya. Konsep subnetting. Nah, misalnya saya punya IP seperti ini. Misalnya di sini ada IP 192.168.10 ya. 0, kemudian kita kasih 24. Kalau 24 berarti dia nggak punya pembagian dari subnetting. Artinya jaringan yang dibuat ya mulainya dari 192.168.10.1 sampai dengan 254. Nah, tapi apabila kita menaruh di nilai prefixnya menjadi /25, nah ini ada permainan subnet. Artinya ada jaringan yang dipisahkan berdasarkan subnetnya. Nah, gimana cara memisahkan jaringan? Tentu ada rumusnya. Nah, nanti rumusnya Anda bisa lihat sendiri di video saya berikutnya. Tapi secara singkatnya, ada tabel untuk menentukan nilai subnetting. Misalnya, saya buka situs saya sendiri. Misalnya, subnetting Unijarkom. Nah, Unijarkom ini nama blog saya ya. Oke. Atau ini udah lama nggak dibuka CIDR misalnya. CIDR Unijarkom. Nah, di sini ada menghitung subnetting kelas C. Jadi teman-teman gak usah bingung, diperhatikan saja dulu. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan konsep Virtual Local Area Network atau VLAN dengan konsep subnetting. Dan satu lagi, sebelum paham konsep subnetting, kita harus paham dulu dengan konsep IP address yang namanya IP classful dan IP classless. Nah, di sini saya punya tabel IP address dengan subnet max-nya. Kalau tadi di sini saya gunakan 192.168.10.0 dengan prefix nilai 25, berarti di sini kita lihat nilai prefix max-nya yaitu 25. Berarti subnet max yang digunakan nanti adalah 255, 255, 255, 128 dengan jumlah host sebanyak 128 host. Gitu ya. 128 host. Berarti kalau kita buat secara logikanya di sini akan terbentuk IP mulai 192.168.10 mulai dari 1 sampai dengan 192.168.10.128. Karena 128 ya. Oke. Nah, tapi nanti kalau dalam perhitungannya 128 ini nggak bisa dipakai semua. Kenapa demikian? Karena kita gunakan satu untuk network, kemudian satu lagi untuk broadcast. Nah, jadi ada dua IP yang tidak bisa terpakai, artinya nggak bisa digunakan, gitu ya. Nah, ini mulainya dari 0. Jadi ada dari 0 sampai 128 komputer, 2 digunakan untuk network, dan 1 digunakan untuk broadcast. Nah, berarti secara logika
IP yang bisa digunakan adalah 1 sampai dengan 126. Oke. Nah, yang 127-nya itu menjadi IP broadcast-nya. 192.168.10.127. Oke. Kemudian di sini paling atas juga 192.168.10.0. Oke. Jadi di dalam prefix 125, kalau kita lihat tabelnya di sini adalah jumlah hostnya 128. Jumlah total keseluruhannya adalah 128. Akan tetapi ada dua IP address yang tidak bisa digunakan, yaitu satu untuk network yang 192.168.10.0 ini disebut networknya. Kemudian broadcastnya satu lagi adalah 192.168.10.127. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang lanjutnya lagi gimana? Ya berarti di sini sama. Di sini di total sebelah sini di bagian kanan saya untuk ruang marketing itu totalnya juga 128 host. Gitu. Nah, 128 host ini dapat dari mana? Ya sama. Jadi 192.168.10.128 itu sebagai networknya. Kemudian IP yang dapat digunakan adalah 192.168.10.129 sampai dengan berapa? 192.168.10.254 totalnya. Kemudian yang menjadi broadcastnya adalah 192.168.10.255 menjadi alamat broadcast. Jadi kesimpulannya, dengan prefix penggunaan prefix 192.168.10.0 dengan garis miring 25, maka jumlah yang didapat adalah 128 dikurang 2. Maka totalnya adalah IP yang bisa digunakan di sisi kiri adalah mulai dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.126 gitu. Nah, kemudian di sisi kanan juga ada 128 dikurang 2, yaitu jadinya 192.168.10.129 sampai dengan 192.168.10.254. Nah, di mana yang 2 itu adalah satu untuk alamat networknya, yang satu lagi menjadi alamat broadcast ya. Jadi masing-masing kiri dan kanan punya alamat network dan satu lagi alamat broadcast. Untuk apa sih alamat network? Nah, nanti alamat network ini terpakai untuk kita proses routing. Jadi di dalam routing kita harus memasukkan alamat networknya berapa. Itu ada IP, ada network gitu ya. Kalau di dalam routing, baik routing menggunakan OSPF gitu ya, atau menggunakan EIGRP seperti itu. Nah, ini sudah terbentuk konsep dari subnettingnya. Kalau kita menggunakan 192.168.10.0/25. Sekarang penggunaan VLAN-nya bagaimana? Ya, kita masuk nih ke dalam sistem switch-nya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan kabel konsol di sini. Nah, kita gunakan kabel konsol, kita klik di sini, kita tunjuk ke RS232. Klik ke switch-nya, pilih ke bagian konsol. Oke, konsol di sini. Kita masuk ke dalam PC-nya di sini. Kemudian kita masukkan ke bagian desktop. Nah, desktop di sini kita masuk ke bagian terminal. Kita klik OK. Nah, jadi dibiasakan ya untuk teman-teman selalu menggunakan konsol ketika kita konfigurasi perangkat switch atau Cisco. Kenapa demikian ya? Karena memang dari realnya nanti ketika kita berinteraksi dengan switch dan router yang asli, kita nggak mungkin double klik di sini.
terus kita main di CLI. Nah, ini nggak bisa. Tapi yang kita gunakan secara realnya, kita menggunakan kabel konsol. Nah, nanti saya akan praktikkan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam sistem router atau switch Cisco secara kabel konsol beneran ya, nggak pakai simulasi. Doakan dan jangan lupa selalu like channel saya. Nah, di sini kita lihat, kita ketikkan perintah enable. Oke, enable, kita masukkan configure terminal. Oke. Nah, karena di sini ada dua buah bagian, yang satu marketing, ya, yang satu lagi staff, jumlahnya 128 juga, dikurang 2 ya, jadi 126. Nah, nanti kita buat VLAN juga nih di sini, VLAN untuk staff dan VLAN untuk marketing. Untuk membuat suatu VLAN di dalam sebuah switch, kita bisa ketikkan saja langsung di sini perintahnya VLAN, kemudian misalnya kita beri ID VLAN-nya berapa. Gitu. Nah, sini kalau kita tanda tanya, sini ID VLAN yang tersedia dari 1 sampai 4094. Nah, Anda bebas nih, bisa ngasih mana aja. Kecuali nanti ada beberapa nomor-nomor VLAN yang nggak bisa digunakan, gitu ya. Oke. Misalnya nanti VLAN 1 atau VLAN berapa gitu, dia nggak bisa digunakan nanti ya. Oke, sekarang kita masukkan VLAN, misalnya saya gunakan VLAN 10, kasih nama, name-nya untuk staff. Oke. Kemudian kita buat lagi VLAN, Anda boleh klik exit ya, exit dulu, atau langsung ketikkan aja tadi ya, langsung sebelum exit langsung tulis saja VLAN misalnya 20, untuk name-nya itu adalah marketing. Oke, exit. Nah, untuk melihat konfigurasi VLAN, Anda bisa exit lagi di sini, kemudian ketikkan VLAN show VLAN brief, atau singkat aja show VLAN BR boleh. Nah, di sini ada VLAN yang sudah digunakan. Yang pertama, kalau ID-nya 1 dia masuknya ke default VLAN. Kalau ID-nya 1002 FDDI default. Ya, kalau 3 token ring. Kalau 4 FEDNet. Ya, 1005 TRNet. Nah, kita buat ini tadi 10 sama 20. Ya benar, 10 sama 20 dengan penamaan staff dan marketing. Nah, tapi anggotanya belum ada VLAN-nya, artinya nggak ada anggotanya. Pas Ethernetnya belum ada. Kalau kita lihat di sini VLAN 1 ini punya ports yang terhubung ke VLAN 1. VLAN 1 ini namanya FA1, FA2 sampai dengan FA22 ya, dan gigabit 1, gigabit 0. Nah, kita mau masukkan nih nama-nama port yang terhubung ke dalam VLAN gimana? Nah, caranya tadi Anda lihat aja, Anda masukkan PC 1 ini ngarahnya kemana? Nah, ini ke port FA07 dan FA13 ya, jadi 7 dan 13. Kita masuk lagi ke 7 dan 13 ya, kita ingetin, kita masuk lagi ke configure terminal, kemudian kita masukkan interface, kita panggil interface FA garis miring 7 ya. Switch port VLAN-nya kita kasih akses. Jadi kalau di VLAN itu ada 2 ya, untuk metode switch portnya bisa dengan switch port, kemudian modenya ya, mode akses. Nah, ini boleh. Jadi ada 2, ada akses, ada terang. Nanti terang saya akan jelasin di pertemuan berikutnya. Kita buat switch port modenya akses. Kemudian switch port kita aksesnya ke VLAN.
VLAN berapa? Ya karena untuk start tadi VLAN-nya VLAN 10, berarti VLAN 10. Jadi intinya interface FA07 ini kita masukin dan kita daftarkan ke anggota VLAN 10. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya sama. Port 13 di sini. Kita masukkan switch port modenya akses, kemudian di sini kita masukkan ke VLAN 10 ke exit. Oke. Lakukan hal yang sama untuk pada bagian VLAN 20 ya, ini marketing. Kita lihat dulu di sini. Portnya adalah 16 dan 20. Ya, berarti kita sama, tinggal kita panggil saja 16 portnya, switch modenya akses, VLAN-nya jangan lupa ke VLAN 20. Exit. Kita masukkan lagi untuk FA atau fast Ethernet-nya yang nomor 20 ke akses dan VLAN-nya VLAN 20. Exit. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Kalau kita exit, nah, kita show VLAN brief, maka ada anggotanya di sini. Kalau VLAN 10 berarti dia fast Ethernet 7 dan 13. Kalau 20 berarti fast Ethernet 16 dan 20. Sampai sini untuk pembentukan VLAN-nya sudah selesai. Jadi tinggal kita kasih IP address-nya. Nah, IP address yang kita gunakan apa? Jangan lupa di sini IP-nya 1 sampai dengan 126 ya. Jadi kalau masuk ke 128 dia masuknya ke VLAN marketing di sini. Oke, kita lihat di sini. Prefix 25 berarti subnet mask yang digunakan 255 255 255 128. Udah, tinggal kita masukkan saja di sini. 192 168 10 titik 1. Di sini secara defaultnya 255 255 255 0. Ya udah, tinggal kita ganti 128. Untuk default gateway dan DNS-nya kosongin aja, nggak apa-apa. Kita kosong. Kemudian yang di sini juga kita gunakan IP-nya, ya kita ambil IP terakhirnya aja 192 168 10.126. Ya Anda mau pakai 100 boleh, misalnya 50 boleh, yang penting jangan lewatin dari 126. Subnet masknya juga 255 255 128. Oke. Ini kalau kita lihat di sini, nah, ini prefixnya lihat kebaca ya 192 168 10.1 garis miring 25. Nah, sama di sini juga kita buat IP-nya. Nah, IP-nya di sini bisa kita masukkan 192 168 10.129. Subnet masknya gimana? Ya sama 128. Nah, di sini kita ambil IP terakhir juga. Anda juga boleh bebas mau masukin 200, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai lebih dari 254 ya. Ini 254 terakhir. 128. Oke, sudah, tinggal kita lakukan uji coba aja. Nah, uji cobanya gimana? Pastikan komputer yang terhubung ke dalam VLAN dia hanya bisa koneksi antar sesama VLAN aja. Jadi komputer staf ini yang bisa koneksi PC 0 dan PC 1 aja. Dia nggak bisa PC ke PC nomor 2. Begitu juga yang di marketing PC 2 dan PC 3 bisa terkoneksi, tapi dia nggak bisa connect ke PC 1 dan PC 0. Anda bisa gunakan simple PDU ini. Misalnya kita dari sini ke sini. Nah, ini statusnya sukses ya. Nah, ini kalau kita lihat secara di simulasinya, simulasi di sini kita jalankan. Nah, paket datanya hanya mengirimkan broadcastnya ke PC 3 aja. Dia tidak melakukan broadcast ke PC 0 dan PC 1. Ya, jadi ini adalah konsep subnetting yang diterapkan ke dalam VLAN seperti itu. Oke, simulasi kita masuk ke real time lagi. Nah, sama. Jadi kalau kita misalnya mau dari sini ke sini,
ini pasti statusnya adalah pilot. Yang bisa adalah dari sini ke sini. Oh maaf, kita gunakan ini dari sini ke sini. Nah statusnya adalah sukses. Itu saja dari saya, semoga bisa dipahami. Silakan dicoba-coba untuk prefix yang lainnya. Ada bisa coba prefix 25 mulai dari 24 ke atas saja, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Misalnya seperti itu. Nanti ada caranya lagi untuk bisa menghitung subnetting buat yang 24 ke bawah, misalnya dari 8, 16, 20, 22 seperti itu. Itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa terus tonton channel Biang Wali. Semoga saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri, mohon maaf jika ada penyampaian salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.